leluhur asli Salendra, yaitu Mataram Islam yang dulunya Mataram Hindu. Dan bukan Islam Gujarat, juga Islam Arab, serta bukannya Mataram Islam yang ada sekarang ini. Hati-hati, bukannya Mataram Islam yang saat ini ada. Dan jangan dijadikan negara ini negara Islam, karena bukan jati diri asli bangsa. Dan jangan paksakan untuk menganutnya, untuk dijadikan sebagai jati diri bangsa kita. Jadi, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dengan mengerti dan mengetahui serta mendalami budaya asli bangsa kita yang timbul dan tumbuh berkembang sejak nenek moyang kita terdahulu, dapat kita sikapi bahwa leluhur kita, nenek moyang kita mampu menguasai negara lain yang bukan hanya negara kita sekarang ini. Dapat kita sadari bahwa bangsa dan negara kita sekarang ini sudah terkoyak-koyak dan selalu berseteru sesama kita, sesama anak bangsa, yang diakibatkan oleh pengaruh ajaran yang seolah-olah akan menjadi acuan dengan upaya mereka untuk menjadikan bangsa dan negara kita seperti dahulu kala, seperti masa jaya nenek moyang leluhur kita terdahulu. Namun sudah beberapa tahun dijalankan, belum ada tanda-tanda yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan harapan kita bersama. Dalam hal ini disebabkan oleh karena kita sendiri yang belum mampu menyikapi apa yang sesungguhnya yang dituntut oleh bangsa dan tanah air kita, alam Indonesia, bumi Allah, bumi Ibu Pertiwi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya banggakan, disadari bahwa bumi Ibu Pertiwi adalah berasal dari bumi Nusantara hingga menjadi negara Republik Indonesia yang merdeka, yang mana kita yang sebangsa dan setanah air harus tahu dan sadar kita ini sebangsa apa, dan tanah air kita yang bagaimana, hingga kita dapat mewujudkan cita-cita luhur dan pejuang bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang dibentuk oleh budaya luhur nenek moyang kita yang berperadaban tinggi, yang telah teruji dan terbukti kenyataannya, bahkan diakui oleh berbagai macam negara di muka bumi ini. Jadi kita harus mempertahankan itu saat ini. Saya harapkan semua hadirin dapat memahami betapa hancurnya negara kita saat ini oleh kita sendiri. Tanah air kita ini dengan kandungan harta yang melimpah ruah, yang termasyhur sejak dulu kala, dan luasnya jauh lebih besar dibanding keberadaan seperti sekarang ini. Dulu Nusantara itu kerajaan nenek moyang kita, katakanlah kerajaan Sriwijaya, pengaruhnya dan kekuasaannya dari Sabang sampai Merauke hingga ke Madagaskar. Dalam hal ini dikarenakan kita tidak mengerti apa yang dituntut oleh bangsa dan tanah air, yang mana kita belum dapat menyikapi yang sesungguhnya. Hanya menyikapi yang bukan asal timbul dan berkembang asal bangsa dan negara kita, yang mana tuntunan yang diinginkan bangsa kita ini yang tertuang dalam tuntunan leluhur pendahulu kita sebagai mula ada, asal mula kita, karena dalam riwayat adalah adat dulu baru agama, hingga ada kemudian hukum dan peraturan. Dasar lain sebagai panduan tuntunan untuk mengetahui tuntunan adalah niat dahulu baru rencana, kemudian ada tujuan. Nah, itu kita atur agar teratur dalam bernegara, bermasyarakat. Jadi semua yang diinginkan itu dapat dirasakan. Maka seharusnya kita kembali pada yang sesungguhnya dan dinyatakan pada yang sebenar-benarnya. Bila hanya yang sesungguhnya, belum akan nyata yang sebenarnya. Bila tidak dinyatakan sebagai perwujudan, yang inilah yang disebut rahasia dalam rasa. Apa itu rahasia dalam rasa? Yaitu adalah perasaan. Catatan ini untuk kita semua, ya kan, untuk sebagai bahan pikiran saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang ingin membangkitkan peradaban budaya luhur agar pemahaman adat istiadat leluhur untuk mencapai kedamaian abadi
yang berarti kita harus mensosialisasikan sepenuhnya adat dan budaya tersebut guna untuk menumbuh kembangkan kesadaran hukum bagi seluruh rakyat bangsa Nusantara. Yang kedua, selaku catatan kita bersama, perlu direnungkan dan diimplementasikan kalau kita sudah syukur-syukur mendapat hidayah rahmat dari Yang Maha Kuasa, ya, untuk mewujudkan cita-cita leluhur dan pejuang bangsa hidup rukun, damai, adil dan makmur adalah dengan menyadarkan seluruh anak bangsa Indonesia. Dengan salah satu, seperti dulu ada pernah itu waktu zaman Pak Soeharto itu kadar hukum. Nah, ada dulu pernah, itu kita hidupkan kembali oleh pemerintah, harus begitu. Dengan memberdayakan adat dan istiadat leluhur pendahulu sebagai budaya bangsa, cikal bakal dari hukum dan peraturan yang ada di negara kita ini. Itu salah satu usulan saya agar dapat kembali ke jati diri bangsa kita yang sesungguhnya. Jadi sebagai landasannya, adat dahulu, baru agama, kemudian baru ada hukum dan peraturan yang berlaku. Saya kira hanya itu dulu kata sambutan saya, pencerahan untuk semua yang hadir di sini. Semoga saudara-saudara yang mendengarkan bisa men-share ini ke pihak-pihak yang menginginkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.